Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat hidup dalam keadaan sehat walafiat serta nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua dimatikan juga dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Allahumma amin. Kemudian salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam juga untuk semua keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta segenap umatnya sampai akhir kiamat. Dan kita semoga nanti dapat syafaat beliau dan kita selamat dan kita bisa berjumpa, berkumpul bersama beliau Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa dulu kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang baik dan halal. Wa amalan mutaqabbala, dan semoga amal kita semua diterima oleh Allah. Amin. Mohon maaf, Ustaz Tito berhalangan sakit kepala nih. Doakan biar cepat sembuh dan saya insya Allah ganti kemudian kosong juga. Hari ini kita akan coba membahas ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Ali Imran. Ali Imran. Nah, jangan salah nyebutnya Bu. Ada kadang Al Imran, bukan Al, tapi Ali. Ya, bukan Al Imran, tapi Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Sungguh hebat Imran ini, bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan dalam sebuah nama surat. Dalam tafsir disebutkan bahwa beliau cuma tukang kayu, tapi berhasil mendidik keluarganya sehingga keluarganya menjadi orang yang soleh-soleh, para nabi, wali Allah dan sebagainya. Ya, sukses dalam mendidik keluarga. Itulah Imran. Di ayat ke-190 sampai 191 tadi bacakan, inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatin, sebagai tanda kebesaran Allah, liulil albab, bagi orang yang punya akal, punya pikir. Itulah ulil albab. Alladzina yazkuruna, mereka itulah orang yang selalu berzikir, qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk pun sama berzikir, wa ala junubihim, bahkan ketika berbaring pun berzikir dia.
wa yatafakkaruna, dan mereka selalu berpikir fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sehingga mereka berkata, ya Tuhan kami, tak ada yang kau ciptakan sia-sia, semua ada pelajarannya. Subhanaka, masih engkau ya Allah, faqina adzabannar, selamatkan kami dari azab neraka Allah. Itulah arti secara literal lengkapnya. Maka kita coba gali, Bu. Pertama kata, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Siapa yang ciptakan, Bu? Allah, ya, Allah. Bagaimana ciptaan Allah? Luar biasa kan? Langit bumi luar biasa, Bu. Langit tanpa tiang, tetap kokoh, ya. Andaikan tak ada langit, Bu, matahari langsung tembus ke bumi, bumi terbakar, hangus. Untungnya Allah tahu itu, maka dilapis dengan langit sampai 7 lapis. 7 lapis langit, sab'a samawat. Maka yang sampai ke bumi, alhamdulillah, cuma 50 saja, paling tinggi 50 derajat. Kalau tak ada lapisan langit, Bu, luar matahari itu panasnya 6000 derajat. 6000 derajat, hancur, kita tak bisa hidup. Ya. Sedangkan 50 saja, udah banyak orang meninggal karena kepanasan. Di kita 30 saja ada panas, Bu. Ya. Sekarang ini panasnya paling 30. Nah, alhamdulillah. Ya. Kemudian bumi terhampar, padahal bumi itu bulat, tak terasa bulat. Ya, dari pagi sampai malam, malam itu, Bu, kita berada di bawah. Bulat kan? Nah, kalau malam kita sini, Bu, siang sini, tak terasa, Bu, tak jatuh ke bawah, Bu. Luar biasa. Subhanallah. Kemudian isinya Masya Allah, ya. Dan Allah menciptakan langit bumi dan isinya selama 6 masa atau 6 hari. Tapi harinya tak sama dengan kita, Bu. Kalau kita 24 jam sehari, tapi Allah wallah kita nggak tahu. Mungkin 6000 hari, 6000 tahun, kita nggak tahu. Pastinya kata fi sittati ayyam, 6 hari atau 6 masa kata Allah. Langit, bumi dan isinya. Langit 2 masa, bumi 2 masa, isinya 2 masa semua. Jadi 6 masa. Apakah Allah tak bisa menciptakan semuanya? Langit, bumi, isinya semua dalam sekejap mata? Kun fayakun? Bisa. Kun, langit jadi langit. Kun, bumi jadi bumi. Tetapi Allah ingin memberikan pelajaran. Pengennya Allah memang ada tahapan proses. Bumi 2 hari, langit 2 hari, isinya 2 hari. Memberi contoh, kalau kita ingin menghadapi sesuatu, Bu, perlu sabaran. Pengen kaya, tak bisa dalam sekejap mata. Perlu perjuangan lama, panjang. Ya. Manusia pun besar tak langsung besar. Bertahap, bayi dulu, balita dulu, TK dulu, SD, terus bertahap, Bu, tak langsung jadi. Nah, makan, masak dulu, ya, kunyah dulu. Masya Allah. Nah, Allah tuh menciptakan semuanya 6 hari, bukan berarti tak bisa dalam sekejap. Cuma Allah maunya seperti itu. Memberi contoh. Kalau pengen kayak, sabarlah. Pengen jadi bupati, sabarlah. Pengen jadi apapun, sabar. Ada proses. Ini yang pertama. Kemudian waqtilafil laili wan nahar, dan berganti siang dan malam. Siang dan malam berganti, Bu. Ya. Negara kita alhamdulillah seimbang. Siang 12 jam, malam 12 jam. Di pojok sana, Bu, di benua Afrika, Antartika, ada yang panjang siangnya
malamnya sedikit. Ini repot kalau puasa, Bu. Puasa 24 jam. Tidurnya 4 jam malamnya. Atau sebaliknya. Malam 20 jam, siangnya 4 jam. Ada. Nah, kita ini tengah-tengah garis katolis tiwa, seimbang. Alhamdulillah. Panas seimbang, dingin seimbang, siang seimbang, malam seimbang. Ini satu karunia besar dari Allah Subhanahu yang patut disyukuri, Bu. Orang Barat ngiri sama Indonesia, Bu. Indonesia hebat, bersyukur. Panas hujan seimbang, Bu. Ini itulah tanda-tanda kebesaran Allah. Ayah. Jadi ayat itu artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat Al-Quran, itu ayat Qur'aniyah. Selain Quran yang dibaca, ada ayat kauniyah, ayat keadaan. Ayat keadaan. Contoh, ayat pertama turun apa, Bu? Al-Alaq ya. Iqra. Bacalah. Bukankah Nabi tak bisa baca? Buta huruf. Tak bisa baca tulis. Kenapa Rasul baca? Nah, yang surah Allah bukan baca tulisan, baca keadaan, baca situasi dan kondisi masyarakat satu. Itulah Iqra. Baca dengan mata hati, dengan pikiran, bukan dengan mata telanjang, bukan. Makanya namanya ada mata lahir, ini ainun, ada mata batin, basarun. Makanya ada ulul absar, orang yang punya mata hati, mata lahir sangat terbatas, terhalang kertas lembar tipis, Bu, kertas tak nampak. Ibu situ ada kertas lembar tipis, tak nampak, Bu. Mata lahir, Bu. Tapi mata batin menebus ruang dan waktu. Ibu punya anak di Pekanbaru, nampak anak sedang apa, Masya Allah. Terbayang mata batin, Bu. Anak sedang ada masalah, tembus, kok lain perasaan. Mata batin. Namanya absar atau basarun. Kalau mata lahir, ainun. Ini juga dipikirkan, Bu, ya. Sebagai satu tanda kebesaran Allah. Ayah. Tapi siapa yang bisa melaksanakan itu? Itulah ulul albab. Yang bisa memikirkan ciptaan Allah dan semua tanda kebesaran. Itulah ulul albab. Maknanya orang yang punya akal, punya pikir, ya. Ulul albab, punya akal, punya pikir, atau berakal. Kan akal itu adalah karunia dari Allah, modal utama. Khusus ke manusia, akalnya berkembang, baik akalnya. Malaikat punya akal, Bu, tapi tak berkembang. Mereka cuma tahu apa yang diajarkan Allah, selebih tak tahu mereka. Manusia berkembang akalnya, Bu. Bisa begini, Masya Allah. Bersyukurlah dia manusia. Makanya manusia itu jika baik melebihi kebaikan malaikat, Bu. Lebih dari malaikat, tapi jika jahat lebih jahat dari binatang sekalipun. Jika tak gunakan akal pikirnya. Itulah ulul albab. Kemudian kata Allah, yang bagaimana ulul albab itu? Alladzina yazkurunallaha, mereka yang berzikir kepada Allah. Nah, kita bahas nanti berzikir nih, Bu. Qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junub, berbaring sekalipun. Jadi berzikir dalam keadaan tegak, diri, duduk, dan berbaring. Senantiasa zikir kepada Allah dalam segala keadaan. Ya, manusia kan cuma tiga, Bu. Tegak atau berdiri, duduk, berbaring. Cuma tiga aja, Bu.
Maknanya dalam segala keadaan, sedang apapun, dimanapun, kita mesti berzikir kepada Allah. Dalam segala keadaan. Kenapa Allah katakan begitu? Karena kita kebanyakan, Bu, berzikir hanya saat tertentu saja. Di masjid zikir, ingat sama Allah. Sedang salat zikir. Tapi ketika di pasar, tak zikir, tak ingat, Bu. Ketika di kantor, tak ingat, Bu. Zikirnya cuma di masjid. Cuma di masjid. Makanya kata Allah, fa iza qudiyatus shalah fazkurullaha katsira. Dzikran katsiran. Setelah selesai sholat, kata Allah, berzikirlah sebanyak-banyak zikir. Jadi kata Allah, Bu, kita disuruh banyak zikir setelah sholat. Banyak di zikir. Nah, jadi dalam segala keadaan berzikirlah. Lalu apa itu zikir? Pertama, zikir itu maknanya artinya ingat kepada Allah. Pertama, Bu, modal utama, ingat kepada Allah. Ingat dalam keadaan berdiri, tegak, duduk dan berbaring. Dalam keadaan apapun, ingat kepada Allah. Sedang masjid, okelah. Tapi ketika kita di pasar, ingat sama Allah. Ketika di kantor, ingat sama Allah. Ketika makan, ingat sama Allah. Tidur, ingat sama Allah. Bermain di perjalanan, ingat sama Allah. Di kendaraan, ingat sama Allah. Dalam segala keadaan, ingat kepada Allah. Ya, itulah pertama zikir. Yang kedua, dari ingat kepada Allah, maka muncul kalimat zikir berupa lisan. Pertama, zikir fi qalbi, zikir di hati. Kedua, zikir fil lisan, dengan lisannya. Dia sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itulah zikir. Biasakan lisan kita berzikir. Basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Insya Allah, Bu, kalau kita selalu berzikir, selalu nyebut nama Allah, maka kita nanti mati akan dalam keadaan berzikir. Ya, insya Allah. Rajin ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mati la ilaha illallah. Indah, Bu. Tapi ini bisa dilakukan kalau hati ingat. Jika hati tak ingat, mana bisa berzikir lisan kita. Nah, maka saya sampaikan, Bu, dulu ada sebuah kitab, orang yang lisannya tak terjaga, ibadah tak terjaga. Jadi, Bu, orang ini, Bu, kerjanya cuma main catur. Pagi catur, siang catur, malam catur. Maka ketika mau sekarat, Bu, orang mengajarkan, fulan, ucapkan la ilaha illallah. Apa dikatakan? Skak, mat. Kalimat catur. Kenapa? Itu yang dibiasakannya. Nah, kalau di selapannya beda, Bu. Main lacak. Ketika ditalkinkan, fulan, ucapkan la ilallah, balak 3, balak 4, na'udzubillah. Apalagi kalau kebiasaannya mencarut, misal, masya Allah, na'udzubillah. Kalau kita biasa mencarut, mungkin jadi mati dalam keadaan mencarut. Mau? Tidak, kan? Kalau kita berzikir, maka insya Allah mati kita dalam keadaan berzikir. Insya Allah. Betapa indah kalau kita mati dalam keadaan menyebut nama Allah, la ilaha, surga. Atau Allah saja, jadilah. Dan zikir adalah nama Allah yang dirangkai dengan kata sebelumnya dan sesudahnya. Ya, misalkan Allah, kan, tambah subhanallah, zikir. Allah, Allahu akbar, zikir. Tapi kalau sebut nama Allah saja, belum.
Allah Allah, bukan zikir. Kalau sebut nama Allah saja, Allah Allah Allah, bukan zikir, belum zikir. Tapi ketika dirangkai dengan kalimat lain, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, barakallah, jazakillah, dan sebagainya, itu zikir. Masya Allah, astagfirullah, zikir. Ya. Makanya Nabi katakan tadi, setelah salat subuh, Nabi memperbanyak zikir. Ya. Subhanallah, astagfirullah dulu, tahlil, tahmid, tasbih, tahmid, dan takbir. Doanya kadang Nabi satu aja. Di dalam kadang hadis, Nabi kadang cuma satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Cuma itu aja. Kadang-kadang. Kenapa? Nabi itu memperbanyak doa dalam sholat. Dalam sujud, Nabi berdoa kepada Allah. Dalam sujud. Kenapa? Sujud itu termasuk, kata Nabi, jarak terdekat dengan Allah. Sujud, bu. Lamakan untuk berdoa. Yang kedua, i'tidal terakhir. I'tidal rakaat terakhir juga sama, tempat doa. Macam kunut di semua salat silakan. Ketiga, di tahiyat akhir sebelum salam, Nabi paling banyak doa, bu. Belasan doa Nabi itu. Ada panjang, ada pendek. Doa dalam salat ketika tahiyat sebelum salam, banyak sekali. Setelah kata fil alamina innaka hamidum majid, banyak doa Nabi, belasan, bu. Ada panjang, ada yang pendek. Kita hamidum majid, salam, masih banyak doa, bu. Apa saja silakan. Ya ibu hafal, baca dalam salat tadi. Nah, cuma karena kebanyakan kita tak banyak doa dalam sholatnya, maka ditunda setelah sholat, ditunda, dimundurkan gitu. Silakan. Nah, ini ya. Jadi usahakan lisan kita basah dengan zikir. Biasakan. Ingat menyebut. Yang ketiga, zikir adalah doa. Kata Allah, berzikirlah ketika berdiri, duduk, berbaring, artinya segala keadaan. Ibu sudah mau makan, berzikir, baca doa makan, itu zikir, bu. Doanya apa, bu, ketika makan? Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru bismillah kunyah paling tidak 20 kali. Dah habis, ambil bismillah, bismillah, masya Allah. Tiap sok dasi disertai dengan kata Allah, berkah, bu. Nah, kebanyakan kita bismillah dulu baru Allahumma barik lana. Sebaiknya budi diubah, baca doanya dulu baru bismillah, bismillah. Masya Allah. Punya sebanyak 20 kali. Yang bagus 30 kali, bu. Sampai terasa nikmat nasi putih yang manis itu, bu. Ini kadang-kadang sebentar telan kunyah kadang, bu. Masya Allah. Tak terasa nikmatnya, bu. Ya, masya. Itu tanda ingat, bu. Doa. Nak masuk kamar mandi, doa, bu. Tanda zikir, tanda ingat. Sebut doanya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan, laki-laki dan perempuan. Ya, syaitan itu ada laki dan perempuan, bu. Kenapa?
karena toilet, WC tempat berkumpulnya setan. Maka doanya itu, karena WC, toilet, jamban itu tempat berkumpulnya jin, setan. Maka tak boleh lama-lama, cepat Bu. Jangan was-was. Ya, segerakan kebutuhan kita di kamar mandi itu. Cepat. Itu majelis setan. Majelis, maka baca doa tadi. Keluar dari kamar mandi, doa lagi. Doanya, Bu, halo, apa doanya? Alhamdulillahilladzi, bisa lanjut? Alhamdulillahilladzi azhaba anil ada wa afani. Bersyukur kepada Allah yang telah menghilangkan penyakit dengan cara kita ke kamar mandi itu. Masya Allah. Kama gubronaka, boleh silakan. Doa. Dah kamar mandi kita bercermin. Apa doanya? Ngaca Bu, depan kaca nyisir. Apa doanya? Doa lagi Bu. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khulqi. Allah, sebagaimana Engkau baguskan wajahku, maka baguskanlah akhlak budi pekertiku ya Allah. Jangan sampai cantik tapi busuk akhlaknya. Jangan sampai Bu. Biar cantik badan kita, cantik akhlak kita, Masya Allah. Amal kita cantik semuanya. Doanya itu. Dah rapi, pakai baju rapi, pergi ke pasar, doa lagi Bu. Coba Ibu, siapa yang tahu doa masuk pasar? Ibu suka masuk pasar? Oh, paling suka. Bu, pasar juga adalah tempat berkumpulnya jin, setan. Majelis setan Bu, pasar itu Bu. Maka ketika masuk pasar, berdoalah Bu. Jika tak berdoa Bu, akan nampak semua barang dagangan bagus semua Bu. Dari rumah niatnya membeli sendal, pergi ke pasar. Pas masuk pasar, lihat emas bagus ya, beli. Dia jilbab bagus, beli. Lihat duren, beli. Masya Allah. Akhirnya habis duit, tak jadi beli sendal Bu. Setan tuh kerjakan Bu. Setan menghiasi barang dagangan. Nampak semua bagus. Setan tuh. Kalau di kota besar, apalagi di mall, dihiasi pelayannya. Pelayannya pakai baju merah, bedaknya 5 cm, lipstick, Masya Allah. Itu Bu, bikin kakek-kakek pun jadi muda lagi Bu. Beli, tak perlu mahal, biarkan mahal juga, ini senang hati. Masya Allah. Banyak dosa Bu ya. Baca doa minimal isti'azah a'udzubillahi minasyaitonir, atau baca 3 kul. Silakan. Tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah setan jauh tuh. Pedagang tak diganggu setan, pembeli tak diganggu setan, aman keduanya, selamat Bu. Itulah contoh bahwa dimanapun kita berada, kita mesti berzikir, ingat menyebut doa. Ya. Yang keempat, zikir adalah artinya salat. Wa aqimis salata li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi salat itu tanda zikir Bu. Waktu duha ingat sama Allah, salat duha. Malam ingat sama Allah, salat malam. Ya, Masya Allah. Doa salat Bu, pertama Allahu Akbar, zikir. Selesai salat, assalamualaikum, zikir. Assalamualaikum, itu nama Allah assalam itu Bu.
asmaul husna. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nama Allah Bu Assalam. Makanya tak boleh salah kita menyebutnya Bu. Banyak orang mengata Assalamualaikum, salah Bu ya. Ya betul, Assalamualaikum. Pakai A jelas. Assalamu. Kalau Assalamualaikum hilang A-nya, hilang lapnya, 2 huruf hilang, Masya Allah. Berubah arti Bu. Jawabannya juga sama. Bukan Waalaikumsalam. Kalau Waalaikumsalam berarti tak ada alif lamnya, tapi Waalaikumsalam. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang betul Bu. Waalaikumsalamnya. Bukan Waalaikumsalam. Tapi terbiasa kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam lah. Perbaikilah Bu. Yang salah, ya tak baik, jangan dibiasakan. Banyak betul Bu yang salah terbiasa. Contoh yang lain. Misalkan ibu sebut jilbab. Apa itu jilbab? Apa Bu jilbab? Salah. Bukan kerudung, tapi baju kurung. Ya, jilbab artinya baju kurung, menutupi semua tubuh. Itu nama jilbab. Kerudung bahasa Qurannya khimar. Khimar. Kerudung menutupi kepala, leher dan dada. Khimar. Salah lagi kita Bu. Jilbab baju kurung. Terbiasa salah kita Bu. Masak nasi, betul Bu? Namanya nasi udah masak Bu. Masak nasi. Harusnya masak beras. Ya Bu. Nasi udah masak. Kenapa dimasak lagi? Jadi bubur. Ya Bu. Peribahasa Bu, sedikit demi sedikit lama-lama jadi, sedikit demi sedikit lama-lama jadi. Nah, kenapa bukit? Jadi banyak. Nah, terbiasa gitu Bu. Tak apalah, lantak aja lah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Allah Bu Assalam, nama Allah Asmaul Husna. Jika ibu tak hafal doa-doa, baca Asmaul Husna dah. Selesai Bu. Salat jadi itu zikir juga Bu. Ya. Pertama zikir hati, ingat. 2 zikir lisan menyebut. Ya. 3 doa. Ya. 4 salat. 5 Al-Quran zikir Bu. Kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan kamilah yang menjaganya. Al-Quran ini Allah yang jaga langsung. Jadi kalau kita disuruh berzikir, tak bisa zikir, bacalah Quran, zikir itu. Habis salat, tak hafal doanya Bu, macam-macam, baca Quran, zikir. Ya, itulah makna az-zikir. Mengingat, menyebut, doa, salat dan baca Quran, zikir. Dalam segala keadaan, berdiri, duduk, berbaring pun zikir. Nah, itulah yang pertama. Ulul albab pertama az-zikir. Yang kedua, fikir, al-fikir. Jadi ulul albab, orang berakal tuh Bu. Orang berakal, kata pertama zikir, kedua fikir. Berfikir selalu tentang ciptaan Allah. Ya ada di bumi, di langit, semuanya dipikirkanmu. Termasuk dalam tubuh kita dipikirkan. Itu juga tanda-tanda kebesaran Allah.
Coba pikir Bu, kalau berikan kita rambut Bu, rambut ya, tak jauh dari rambut, masih di kepala, Allah ciptakan alis Bu. Rambut panjang Bu, alis tidak. Coba kalau panjang Bu, tiap bulan potong, tidak ya. Kalau bikin hidung tengah-tengah pas Bu, tak salah letak Bu, bolongannya di bawah, tak ke atas Bu. Coba kalau ke atas bolongannya Bu, pas musim hujan banjir. Masya Allah, subhanallah, subhanaka faqina adzaban. Masya Allah, luar biasa Bu. Kalau ciptakan mata, ada tali mata tuh Bu, tali si kompak Bu. Lihat kanan ke kanan, dua-duanya ke kanan Bu, kanan kiri, kiri, dua ke kiri Bu. Tadi yang satu mata ke kanan, satu mata ke kiri, tak ada. Nggak ada ya? Atau ada namanya juring, itu putus tali matanya Bu, putus tali matanya. Masya Allah. Nah pelajaran kita nih harus seperti mata Bu, seiring sejalan, kompak Bu. Kemana pergi, kemana pergi, sama-sama pergi. Ke barat, semuanya. Ke timur, seperti mata. Jangan seperti kuping, dekat tapi tak pernah bertemu. Ya Bu, kuping dekat nih tapi tak pernah bertemu. Jangan seperti, Masya Allah. Itulah yang kita baca dengan fikir kita Bu. Ya Allah, ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tak ada yang sia-sia. Jari Masya Allah Bu, ada yang pendek gemuk, apa namanya, ibu jari, ibu pendek gemuk, ibu yang kuat nunjuk kerjaan Bu, dibuat kuat. Tengah-tengah hakim adil, tengah-tengah tinggi dia. Ada yang cincin, jari manis. Di mana manisnya Bu? Nggak tahu lah. Karena suka dipakai cincin, jari manis. Kenapa kecil? Kalau besar semua Bu, nah bayangkan bagaimana kalau jari kita jempol semua, atau kelingking semua, atau tinggi semua segini, rata, bagus kan? Masya Allah. Allah ciptakan kelingking kecil, kenapa? Buat Masya Allah. Kaki, ya Allah ya, ciptaan Allah luar biasa Bu ya. Itu tanda Allah Rahman Rahim Bu. Pikirkan semuanya agar kita bersyukur. Mata, Masya Allah, berapa harga mata Bu? Ada orang buta Bu, donor mata, satu mata bukan main, ratusan juta Bu, satu mata. Nah, Ibu kira-kira mau nggak Ibu berikan mata Ibu dibayar 1 miliar? Dua mata 1 miliar mau? Satu mata 1 juta mau? Satu aja mau 2 juta lah, 10 juta mau, 100 juta apa? Banyak tuh, 100 juta beli mobil, bikin tamu juga. Masya Allah. Itulah ya nikmat Allah ya tak terhitung. Mata Bu, satu jari 1 juta mau Ibu kasih? Tak juga. Itulah berapa harganya Bu, semua badan kita tak ternilai lagi Bu. Allahu Akbar. Sampai kaki, Masya Allah. Dan itu semua nikmat yang sering lupa disyukuri. Makan daging rendang di Asmar Murni Bu, enak Bu, alhamdulillah. Kenapa enak? Sehat mulutnya Bu. Coba kalau sariawan makan rendang, tak enak Bu. Nikmat sehat, ini sempurna Bu. Makanya kadang sekali-kali tengok ke rumah sakit Bu, terbaring orang di rumah sakit, selang sana sini, alhamdulillah kita sehat Bu. Tengok orang buta Bu,
jalan pakai tahu, aku tak buta, alhamdulillah. Masya Allah. Banyak orang yang tak sempurna. Pikirkan Bu, ya Allah, kita sempurna ya Allah. Ya. Banyak orang tak sempurna. Itu nikmat Bu. Ya. Kedua, pikirkan semua ciptaan Allah. Misalkan Bu, manusia ya, mikir lihat burung, burung terbang, bisa terbang. Akal manusia berpikir, bisa nggak kita buat? Bisa rupanya Bu. Diciptakan pesawat. Pesawat itu Bu, nyontek dari burung. Mempelajari burung, jadi pesawat. Manusia lihat ular, kok bisa jalan, nggak ada kaki? Ular, tak ada kaki, bisa jalan. Manusia pikir, dibuatlah kereta Bu. Idenya dari Quran, ular. Ada kumbang-kumbang Bu, jadi mobil. Semut jadi Honda. Al-ankabut, laba-laba jadi parabola. Bagaimana an-nur, cahaya nih dari Quran juga Bu. Allah menciptakan lapisan kaca yang tak tembus pandang, itulah cahaya an-nur. Masya Allah. Manusia berpikir. Allah memperjalankan hambanya naik buruk, terbang Bu. Manusia berpikir pesawat jadilah. Dulu buruk, sekarang Garuda ada, Lion ada, masya banyak Bu. Dulu cuma buruk aja. Ini pelajaran dari apa yang ada di alam semesta ini. Buat kita semua pikirkan, insya Allah dapat pahala Bu. Pikirkan juga musibah yang terjadi sekarang ini. Kenapa banjir, longsor di Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara? Kenapa? Karena banyak terjadi kemaksiatan, dosa. Pertama, ya, yang buat dosa mereka, tapi kena semua Bu. Yang kedua, alam dirusak Bu. Alam dirusak. Gunung yang semestinya jaga dirusak malah. Tebang pohon Bu, tak tanam lagi, tebang aja. Udah gundul, jadi longsor. Siapa yang rugi? Manusia. Ya. Zahara fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat airin nas. Kata telah rusak, hancur daratan, lautan, sebab pula tangan manusia. Manusia jiwa perusak tuh. Enak aja, gunung digunduli, ambil pohonnya, kirim ke sana, ke luar negeri, Papua, Irian dulu, ambil emasnya, bawa ke sana ke Amerika. Tinggal lubang besar Bu. Musibah, masya Allah. Kita mikir Bu, ya, bagaimana cucu kita, mungkin anak cucu kita tak tahu hutan apa. Ini dipikirkan. Nah, ketika terjadi bencana, kata Allah, wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada perbuatan orang zalim yang akibatnya bukannya orang zalim, tapi orang baik pun dapat terkena Bu. Akibat orang zalim. Yang jahat kena, yang soleh kena juga. Bagaikan hujan Bu. Hujan tak milih tempat, kebun hujan, rumah hujan, jalan hujan, semuanya dipukul rata. Nah, makanya kita doakan mereka semuanya yang terkena musibah, ya, agar diberikan kesabaran, yang meninggal agar dijadikan syuhada, dan Allah berikan ganti yang lebih baik lagi daripada yang telah ada. Insyaallah kita doakan mereka, dan kalau bisa bantulah mereka berbagai macam jalan. Silakan bersawantu. Ini barangkali yang bisa disampaikan. Setelah ini silakan jika ibu yang ingin bertanya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.